Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Misana Sora, channel kedua Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, yang udah subscribe makasih. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang terus-menerus kepikiran kamu, terus-menerus ya, intinya gitulah ya. Yang kepikiran kamu terus-menerus, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Oke, semoga ada hal-hal baik selama pembacaan ini. Yang memikirkan kamu terus-menerus. Kita lihat dulu ada energi apa teman-teman di sini. Seseorang yang memikirkan kamu terus-menerus ini ternyata memang masih punya perasaan ke kamu. Masih ada perasaan yang dia simpan, masih ada hasrat yang kuat, masih ada romantisme yang ada di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin banget orang yang tidak bisa atau belum bisa move on dari kamu ya. Di balik sikapnya yang mungkin kelihatannya tenang dan diam, ternyata dia masih menyimpan perasaan ke kamu ya. Yang berikutnya, oke. Orang ini tuh adalah orang yang tahu ya, dibalik segala pergerakan hidupnya dia, dibalik segala hal yang mungkin bisa ada perbaikan atau ada kesuksesan yang dia raih di dalam hidupnya dia. Itu salah satunya adalah karena mungkin banget karena adanya kontribusi dari kamu atau support dari kamu ya. Orang ini tuh senang untuk memimpin, orang ini senang untuk dipuja, orang ini senang untuk mendapatkan rekognisi atau mendapatkan pujian dari orang atas keberhasilan dia. Dia senang jadi pemimpin ya. Kalau saya lihat di sini, pergerakan dia cenderung berhati-hati dalam setiap pergerakan. Orang ini sudah melihat dan menimbang dan merasakan adanya keseimbangan dengan diri kamu. Ya, artinya orangnya ini merasa kalau bersama dengan kamu dia bisa balance, segala sesuatu bisa lebih berimbang. Dan di satu sisi menggambarkan betapa diri dia itu adalah orang yang perhitungan ya. Artinya dalam setiap langkah, dalam setiap hal yang mau dia lakukan ada satu sisi perhitungan. Beberapa ada yang mungkin terkesannya pelit gitu ya, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keuangan. Tapi ini kalau saya lihat lebih kepada ekonomi sih, menimbang-nimbang segala sesuatu ya. Oke. Orang ini sebenarnya punya ada sisi yang punya diri itu pride-nya tinggi ya, dan dia tuh mungkin kebanyakan selama ini selalu dikejar sama orang, selalu berusaha dibaik-baikin sama orang gitu ya. Jadi dia tuh cenderung biasanya menjadi seseorang yang selalu dibaikin gitu loh ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, orangnya itu cukup banyak keinginan dan punya banyak kemauan ya. Untuk postur tubuh agak berisi tuh ya. Jadi ini tuh seperti kayak banyak hal yang dia inginkan tuh kayak harus dipenuhi sama orang-orang di sekitar dia juga bisa. Ada sisi demanding sedikit di dalam dirinya dia ya. Orang ini berusaha menyeimbangkan situasi finansial dan situasi keadaan dia. Orangnya ini orang yang senang aman teman-teman. Orang yang senang aman, orang yang senang stabil, orang yang senang segala sesuatunya dalam kontrol yang kuat ya. Oke. Yang kepikiran kamu terus menerus, gimana sih situasi hubungan kalian pada saat ini? Situasi hubungan ini seperti sama-sama ada sisi ego, bukan ego ya, sisi kayak dia itu masih belum bergerak, kamu juga masih belum bergerak. Jadi masing-masing tuh ada sisi pride yang kayak kalau mau gerak itu seperti kepada ya udah deh, aku nunggu aja gitu ya. Jadi keduanya itu dalam situasi seperti menunggu ya teman-teman. Tapi dalam menunggunya itu dia itu kepikiran sama kamu. Kenapa? Karena di sini mungkin banget ada perselisihan di antara kalian. Mungkin ada perdebatan, keributan, ada komunikasi yang mungkin gak lancar, ada kesalahpahaman di sini ya. Ada hal-hal yang perbedaan prinsip ataupun perbedaan cara pandang ya. Itu yang Sora lihat. Oke. Tapi sebenarnya di satu sisi, walaupun banyak ributnya, walaupun banyak salah pahamnya, walaupun banyak berantemnya, dia itu masih ada sisi kayak, aduh aku masih penasaran dong sama kamu, masih ada sisi kepikiran mau tahu soal kamu, begitu juga sebaliknya ya. Jadi masih ada sisi kayak, kadang-kadang cara kalian berrelationship itu kadang-kadang kalau udah ngomongin masalah asmara tuh kayak yang masih anak SMA gitu loh ya. Kadang-kadang bisa ngambek-ngambekan gitu. Jadi di satu sisi kesel, tapi di satu sisi ada sisi masih sayang gitu loh ya, walaupun masih ada keributan-keributan ini. Sekarang kita coba lihat ya.
Kenapa sih dia memikirkan kamu terus-menerus ya pada saat ini? Oke. Teman-teman, ini adalah seseorang yang mungkin banget dia itu menghilang, sembunyi, ghosting, atau kabur dari relationship ini ketika situasi banyak challenging atau banyak masalah ya. Artinya ini adalah orang yang mungkin banget ngindar ya, ngindar komunikasi sama kamu, ghosting kamu atau nggak ada kabar. Pokoknya intinya adalah seseorang yang kayak ada unfinished business sama kamu. Ada situasi yang mungkin terasa sulit tapi dia menghindar ya untuk tidak mau menyelesaikan atau tidak mau menghadapi ya teman-teman. Psikologi seseorang beda-beda ya. Ada orang yang dewasa siap ngadepin, tapi ada juga yang cenderung bawaannya kalau udah masalah kabur, nyari aman dan nyari aman dan nyari nyaman ya. Di sini banyak hal yang kalian itu ada apa ya, Sora bilangnya ya. Di sini ada hal-hal yang kalian itu nggak sepakat satu dengan yang lain. Artinya ada perbedaan prinsip ya. Dimana kamu mungkin ngerasa kamu pinginnya dia ngalah sama kamu, tapi di satu sisi dia pinginnya kamu ngalah sama dia. Jadi di sini ada hal yang kalian belum ketemu sama kata-kata sepakat. Oke. Orang ini itu masih bingung dan masih mencari jati diri sama apa sih tujuan hidupnya dia, apa sih tujuan perjalanan yang mau dia lakukan ke depannya seperti apa ya. Jadi orang ini masih banyak kegalauan, masih banyak kayak bingung arahnya mau kemana. Makanya, dan ini tadi kan Sora udah bilang, belum siap secara psikologi juga. Yang merasa tuh kayak takut, aku udah berada di jalur yang tepat belum? Karena orang ini suka keseimbangan, yes. Dan jadi kalau ada situasi yang berubah, dia bisa merasa insecure gitu ya. Oke, jadi kayak orang yang masih nggak tahu, abis ini kalau lanjutin perjalanan ke depannya mau seperti apa. Oke. Orang ini juga mungkin ya, banyak yang kamu merasa salah satunya kenapa kalian ada keributan, ada banyak hal yang belum dia ungkapin sama kamu. Mungkin dia belum mengungkapkan sejujurnya isi hati dia seperti apa. Dia mungkin belum mengungkapkan sebenarnya yang dia rasakan itu seperti apa ya. Jadi belum benar-benar terbuka gitu loh teman-teman di sini kalau yang Sora lihat ya. Masih ada hal-hal yang belum terbuka dengan jelas. Yang kamu merasa kayak kamu berharap dia itu bisa lebih jujur dan terbuka sama kamu gitu loh. Yang kalau Sora lihat menjadi salah satu masalah ya, ketidakterbukaan. Oke, dan di sini ada third party situation ya. Jadi dia kepikiran kamu terus-terusan karena dia memang masih ada perasaan untuk struggling lihat ke depan, dan di sini juga ada situasi di mana adanya third party situation. Third party situation ini bisa saja dan memang secara literal di orang ketiga, bisa juga keluarganya jadi orang ketiga, bisa saja anaknya jadi orang ketiga, bisa saja kebebasan dia jadi pihak yang ketiga gitu loh ya. Pekerjaan dia, apapun yang melibatkan pihak lain tuh bisa jadi ya. Oke. Yang mempengaruhi hubungan kalian, dan itu yang mungkin masih disembunyiin sama dia. Dia belum mau terbuka sama kamu ya. Oke. Orang ini banyak menyesali apa yang telah terjadi ya. Jadi mungkin dia menyesal atas sikapnya dia, menyesal apa yang terjadi di antara pertengkaran kalian. Nah, ini yang jadi bikin dia terus-menerus kepikiran, ada perasaan merasa bersalah. Oke. Orang ini tuh ada situasi dia kabur, salah satunya teman-teman ya, karena dia masih ada tanggung jawab di mana dia harus men-taking care situasi finansial dia dan situasi emosional dia yang belum cukup dewasa. Artinya di sini memang ada sisi kekanak-kanakan, ada sisi yang masih suka bebas, ada yang sisi yang masih dia mungkin belum siap untuk menghadapin perubahan teman-teman ya. Dan ini ngomongin soal tanggung jawab. Mungkin banget itu ada yang harus dia selesaikan, dan ini sangat mungkin ada situasi di mana dia itu belum siap sama yang namanya tanggung jawab. Tapi dia juga kepikiran kamu terus karena dia menyesali dan merasa bersalah kenapa kok dia seperti tidak menghargai cinta kamu, tidak menghargai perhatian kamu, tidak menghargai pengertian kamu. Jadi kayak kepikiran ngerasa bersalah gitu loh, tidak mengapresiasi segala usaha dan kebaikan yang telah kamu lakukan untuk dia. Dan di sini dia kepikiran karena ternyata apa yang terjadi itu adalah ternyata merusak kamu dan merusak dia. Banyak hal yang jadinya kalian itu sama-sama saling menyakiti, itu yang dia rasain. Nyakitin kamu ternyata menyakiti diri sendiri.
Dan di sini dia terkenang-kenang sama apa yang telah terjadi sebelumnya. Artinya, dia itu ada perasaan kangen, rindu sama segala memori yang pernah ada di antara kalian. Kita coba lihat perasaan isi hatinya ya. Kepikiran kamu terus. Oke, dia itu takut ngadepin penolakan, teman-teman. Kalau dia merasakan atau dia terbuka sejujurnya soal perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Jadi di sini ada seseorang yang sebenarnya takut ya, karena mungkin sama ini dia pernah ditolak, pernah direcehkan atau dikecilkan sama orang lain ya. Orang ini sekarang memilih untuk sendiri dulu ya. Orang ini memang lari beneran ya, karena dia itu memang sedang tidak ingin diganggu dulu ya. Tapi sebenarnya dia itu masih kepikiran kamu karena masih ada kenangan-kenangan. Nah, kenapa nggak mau diganggu dulu? Kenapa dia nggak mau dicari? Kenapa? Karena dia memang masih lagi pengen sendiri dan berpikir, teman-teman ya. Dan sekarang tanpa kamu kepikiran kamu terus, karena sekarang ada seperti perasaan kosong di dalam jiwanya dia tanpa kamu, teman-teman ya. Oke. Dan dia sekarang belum bisa kayak ngadepin kamu ya, kayak orang ini belum siap untuk ngadepin kamu pada saat ini gitu ya. Dia belum siap. Oke. Aku mencoba lari dari koneksi ini, tapi jiwa tuh selalu menginginkan kamu. Kenapa dia kepikiran terus? Campuran rasa bersalah, campuran rasa kangen, campuran lari ya, karena sebenarnya dia sangat menginginkan kehadiran kamu, kepikiran terus ya. Ngerasa bersalah lah, udah nggak apresiasi kamu. Oke. Dan dia ngerasa di satu sisi terkadang dia sering banget ngerasa dia itu susah, atau dia tuh ngalamin dia tuh susah untuk handle kamu ya. Dia itu kepikiran kamu terus karena dia sekarang masih bingung, apakah kalau aku kembali pun aku udah masih bisa siap untuk menghadapi kamu ya. Artinya dia merasa dia itu mungkin gak bisa handle kamu. Penyesalan dan ada perasaan merasa bersalah. Dia tahu dia sudah menyakiti kamu ya, dengan merusak kepercayaan, dengan adanya sisi yang seperti dia tidak menghargai kamu. Di sini ada unfinished business memang. Dan dia menyadari kenapa dia kepikiran kamu terus, karena memang ada urusan di antara kita yang belum selesai. Artinya perlu adanya penyelesaian. Dia menyadari nih, aku ngindar terus ya, kenapa? Tapi kita jadinya kepikiran karena memang ada urusan yang harusnya diselesain. Segala keributan ini membuat dia tersadar sama sisi gelap dirinya dia, kekurangannya dia, apa hal-hal yang belum mungkin bisa dia selesain gitu loh. Di sini ada sisi sebenarnya dia menyadari aku tuh nggak bisa selamanya untuk kabur, dan kita harus ada penyelesaian ya dari urusan yang belum kelar ini. Dia merasa perasaan ini sangat kuat sekali mempengaruhi dia ya. Dia ngerasa jadi beban yang sangat dalam dan mendominasi perasaan dia. Tuh kan? Overwhelmed, tertekan, stres, bingung, harus gimana ngadepin diri sendiri, ngadepin kamu. Dan dia merasa energinya dia tuh kayak habis. Dan setiap malam aku masih terus keinginan ketemu, keingetan terus sama kamu. Dan ketika aku keingetan terus sama kamu, ketika segala sesuatunya tidur, tapi pikiran aku kembali terus ke kamu. Oh ya. Jadi apa yang dia inginkan sama kamu ke depannya? Teman-teman, di sini masih ada dia merasa tahu dia telah melukai kamu. Di sini juga ada hati dia yang luka dan sakit ya. Jadi seperti keadaan tuh sekarang tidak kondusif ya. Dan dia tahu dia mungkin tidak bisa memberikan harapan apa-apa sama kamu ke depannya ya. Oke. Dia berharap ya ada kebahagiaan yang bisa dia berikan sama kamu. Tapi di sini udah terlalu banyak kekecewaan yang dia berikan sama kamu ya. Dia berharap sebenarnya masih ada jalan buat bisa sama-sama gitu loh ya. Tapi masalahnya situasi itu masih belum jelas ya. Ada sisi ikhlas, pasrah, ya udah deh, lihat nanti gimana. Ada sisi di mana tuh dia tahu ini penuh dengan rasa sakit, tapi dia juga masih dalam situasi yang menggantung dan belum jelas, teman-teman. Yang dia harus ada sesuatu yang diutamain sama dia, termasuk keluarganya, ya.
yang akan terjadi. Ada rasa kecewa, ada rasa sakit, tapi akan ada pertemuan kembali. Jadi teman-teman, ini akan mungkin banget ya, kamu sama dia itu memang situasinya akan selalu seperti balik lagi dan balik lagi ke titik yang sama. Artinya ini sangat mungkin ada pertemuan kembali antara kamu sama dia. Jadi ada sakit tapi ada pertemuan kembali sampai ke komitmen. Namun memang di sini ada proses ya teman-teman yang harus dilewati dulu. Ya, memang banyak hal yang kalau seorang lihat di sini mungkin harus dibicarakan, harus diomongin, harus didiskusiin, dan ada banyak hal yang harus dimaafkan, dan tidak mudah memang memaafkan orang. Kan Sora udah pernah ngomong ya, memaafkan itu nggak pernah mudah. Memaafkan itu nggak pernah mudah ya teman-teman. Jadi di sini memang kalaupun ya kalian mau balik sama-sama, itu memang harus ada ruang untuk memaafkan yang sangat besar. Nasihat buat kamu apa ya? Kita coba lihat. Sehat buat kamu apa? Jangan ditunda-tunda. Ya, jadi gini. Kalau memang nanti dia kembali, ya, kalau Sora lihat di sini, ya, dia itu ini sebenarnya nasihat bukan cuma buat dia sih. Nasihat bukan cuma buat kamu, nasihat buat dia juga sebenarnya. Di sini sebenarnya ada periode di mana dia masih suka menunda. Ya, jadi didesak sama semesta kayak udah jangan ditunda lagi. Artinya, ya, ada masukan untuk dia segera bergerak. Coba kita lihat ya, dia mau segera bergerak ke kamu atau enggak. Kalau Sora lihat di sini untuk sementara waktu masih mantauin, ya, masih mantauin situasi dan keadaan karena di sini kan mau dengan misi perdamaian nih. Ya, dia lihat juga situasi sama keadaan gitu loh. Udah siap belum kamu untuk terima dia, energinya gitu loh ya. Jadi dia tuh sekarang masih mantau situasi dan kondisi gitu ya. Pada saat dia merasa sudah cukup aman, dia sudah cukup yakin, baru akan ada pergerakan. Artinya jangan tunda lagi untuk memaafkan. Kamu jangan tunda untuk memaafkan dia juga jangan tunda untuk bergerak gitu loh ya. Tapi di sini memang butuh ruang teman-teman. Kalau memang mau dilanjutin memaafkan yang sangat besar sekali gitu ya. Di sini memang dia itu masih menunda-nunda karena dia takut ngadepin kamu. Ya, jadi kayak masih maju mundur cantik gitu loh. Masih mengumpulkan, Sora bilang bahasanya masih mengumpulkan keberanian lah. Bahasanya Sora itu masih mengumpulkan keberanian. Ya, mungkin memang tidak dalam waktu dekat dia datang ke kamu, tapi dia akan terus melihat situasi dan keadaan. Tapi intinya adalah kalau memang nanti dia datang atau kalau kamu mau datang ke dia gitu loh ya, intinya jangan ada yang ditunda lagi. Jadi kalau mau maafin ya langsung aja maafin. Intinya saran dari kartu Sora gitu ya. Sora dia bisa berubah nggak? Di sini dia masih proses naik turun ya. Di sini ada Two of Pentacles, masih mungkin naik turun untuk berusaha jadi stabil dan imbang. Makanya Sora bilang, butuh waktu, butuh pengorbanan yang sangat besar untuk memaafkan, memaklumi, membimbing, mengarahkan dia. Kalau memang kamu masih punya tenaganya untuk itu, silakan lanjutin. Ya, itu saran dari kartu Sora. Cuman kamu tahu lah, istilahnya kamu masih harus memproses orang ini gitu. Ya, tuh Sora, kapan dong dia akan ada mungkin tanda-tanda sesuatu di antara kalian? Kita coba ambil di sini 3 buah kartu ya. Oke. Yang pertama, masih ada waktu dari semesta ini. Divine timing is at play. Artinya waktunya semesta yang atur ya. Kalau kayak gitu seorang nggak bisa bilang karena sudah dibilang semesta yang atur. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak usah kamu terobsesi nunggu-nunggu ya. Nanti akan ada waktu yang tepat dari semesta. Ini udah kartunya resonate ya, jalan satu bagian. Dan yang berikutnya adalah pada saat musim panas ya, summer ya. Kalau di luar negeri itu ya Juni, Juli, Agustus. Oke, intinya seperti itu. Untuk lebih lanjut sebelum kita ke astrologi dan ke alfabetnya, teman-teman jangan lupa, kata-katanya Sora jangan lupa mulu ya. Teman-teman yuk, nah kita rubah. Teman-teman yuk yang mau beli cincin kupu-kupu ya, yang mau beli kalung kupu-kupu dan gelang kupu-kupu, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Ini dari batu rose quartz asli yang apa namanya sudah Sora program dengan energi healing ya teman-teman. Ini membawa energi positivity ya, yang ini untuk menarik energi cinta kasih, yang ini pola-pola trauma berulang, yang ini untuk membawa energi terang ya. Jadi sudah Sora booster ya
Oke. Dengan harapan bisa jadi kenang-kenangan buat kamu juga. Oke, ya jangan lupa ya kalau yang mau beli di Instagram Sora @sora_tarot, termasuk di sana kalau mau personal reading. Kita sekarang coba lihat dulu astronya. Sagittarius, Gemini, Aquarius, apa ini? Capricorn, Taurus, Pisces, dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba alfabet. Nah, kita coba stop dulu ya. Alfabetnya sudah cukup banyak. Ada Z, C, B, N, X, W, H, D, B, V, A, P, U, Z, T, U, G, dan C. Dicek ya, nama tengah, nama belakang mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.